Heboh, BD M9 resmi terdaftar di Indonesia. Saingan Alphard harga 500 juta. Ada kabar menarik dari dunia otomotif Indonesia. BD M9, sebuah MPV listrik mewah asal Cina, ternyata sudah resmi terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual milik Kementerian Hukum. Data ini menunjukkan bahwa BED serius menyiapkan M9 untuk hadir di tanah air. Pengajuan dilakukan sejak 22 November 2024 dan per 20 Agustus 2025, statusnya berada pada masa publikasi. Sebagai informasi, BED M9 di pasar Tiongkok dikenal dengan nama BED Kia. Mobil ini baru diluncurkan di Cina pada Januari 2025 dan sejak awal sudah diposisikan sebagai MPV premium di bawah Denza D9. BED juga punya rencana besar, karena M9 bukan hanya soal pasar domestik, tapi juga disiapkan sebagai modal global. Bahkan, distribusi ke Meksiko juga sudah dipastikan, menandakan ambisi BED yang memperluas jangkauan ke berbagai wilayah penting dunia. Menariknya, di Cina BED M9 dibanderol mulai dari 249.800 yuan hingga 309.800 yuan, atau sekitar 566 juta sampai 702 juta. Angka ini jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan Toyota Alphard, MPV premium yang harganya di Indonesia bisa mencapai 1,3 miliar lebih. Jadi, kalau benar BED bisa menjaga harga M9 tetap terjangkau saat masuk ke Indonesia, pasar MPV mewah bisa benar-benar terguncang. Lantas bagaimana spesifikasi mobil ini? Apa saja yang membuat mobil ini terasa mewah? Mari kita bahas satu persatu. Dari segi tampilan, BED M9 mengusung bahasa desain yang elegan dan futuristik. Proporsinya besar khas MPV premium, panjang mendekati 5,2 meter dan lebar melebihi 1,9 meter, memberikan kesan lapang dan berkelas. Di bagian depan, grill dirancang clean khas mobil listrik modern, dipadu lampu LED tipis yang memberi citra mewah. Garis bodi sisi samping mengalir rapi, handle pintu mode fast membuat permukaan bodi terlihat rapi dan aerodinamis. Velg 20 inci atau lebih besar memberikan aksen sporty sekaligus premium, sedangkan di belakang, lampu LED full bar yang terhubung dari kiri ke kanan menonjolkan identitas visual modern. Detail-detail seperti bumper yang tegas, aksen chrome minimalis, dan kaca berlapis gelap untuk privasi memperkuat karakter M9 sebagai MPV untuk penumpang yang mengutamakan kenyamanan dan citra. Sementara di bagian kabin, BED M9 dirancang seperti ruang tamu berjalan. Hal yang menjadi kunci di segmen MPV mewah. Layout dashboard dibuat minimalis namun canggih, dengan layar sentral besar lebih dari 15 inci sebagai pusat kontrol infotainment dan pengaturan fitur kendaraan. Terdapat pula layar bantu untuk penumpang depan, serta layar hiburan di baris kedua pada beberapa varian. Material yang digunakan berkualitas. Opsi kulit napa untuk kursi, soft touch pada dashboard dan panel pintu, serta aksen kayu atau aluminium sesuai trim. Konfigurasi 6 seat memastikan kenyamanan maksimal. Captain seat baris kedua hadir dengan pengaturan elektrik, ventilasi, pemanas, dan bahkan fungsi pijat. Fitur yang selama ini identik dengan MPV mewah di segmen premium. Fitur kenyamanan tambahan termasuk panoramic sunroof besar yang membuat kabin terasa lebih lapang, ambient lighting yang bisa diatur hingga ratusan kombinasi warna, serta ruang penyimpanan dan port pengisian yang mudah dijangkau. Kualitas peredaman kabin yang diklaim baik, sehingga suara luar tak masuk, penting untuk menghadirkan suasana tenang saat berkendara atau saat penumpang bekerja atau beristirahat.
BD memposisikan M9 sebagai MPV masa kini yang kaya teknologi. Sistem infotainment berbasis D-Link memungkinkan konektivitas penuh dengan smartphone, update OTA, serta integrasi aplikasi sehari-hari. Untuk audio, M9 di beberapa varian dilengkapi sistem audio premium yang menghasilkan kualitas suara setara home theater. Di sisi keselamatan, M9 membawa fitur ADAS lengkap, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitoring, Automatic Emergency Braking, hingga fitur Park Assist otomatis. Di pasar asalnya, ada versi yang dipasarkan dengan kemampuan semi-otonom level 3. Artinya dalam kondisi tertentu, kendaraan bisa mengemudi sendiri tanpa pengawasan penuh pengemudi. Di Cina, BD menawarkan M9 dalam beberapa varian, full electric atau plug-in hybrid. Untuk varian EV, M9 menggunakan paket baterai besar, kapasitas yang dilaporkan mencapai sekitar 100 kWh pada varian tertinggi, sehingga klaim jarak tempuh dapat menembus hingga lebih dari 500-600 km menurut CLTC. Angka ini sangat menarik bagi calon pengguna yang mengkhawatirkan jangkauan berkendara. Sementara untuk varian PHEV, BD menerapkan teknologi hybrid canggih yang mengkombinasikan mesin bensin topak kecil dengan motor listrik berdaya tinggi. Kombinasi ini memungkinkan efisiensi bahan bakar tinggi sekaligus jangkauan total yang sangat panjang. Klaim mencapai 1.200 km pada kondisi tertentu. Soal performa, varian tertinggi M9 yang memakai motor ganda diklaim punya output total yang besar. Angka puncak dilaporkan di kisaran kurang lebih dari 500 horsepower pada beberapa varian. Sehingga, kemampuan akselerasi untuk ukuran MPV terasa mengejutkan. Ada klaim 0-100 km per jam di bawah 5 detik pada varian performance. Untuk kenyamanan, M9 memakai suspensi udara adaptif yang menyesuaikan karakter peredaman sesuai kondisi jalan dan beban, sehingga kenyamanan di berbagai kondisi terjaga. BD M9 jelas punya potensi besar untuk jadi persaing serius Toyota Alphard. Ia menawarkan harga lebih terjangkau, teknologi ramah lingkungan, performa luar biasa, serta desain mewah yang sesuai dengan selera pasar modern. Tantangannya tentu ada pada brand image dan layanan purna jual. Alphard sudah lama identik dengan simbol status, sementara BYD masih harus membangun kepercayaan di Indonesia. Namun dengan strategi yang tepat, bukan mustahil M9 bisa jadi alternatif kuat di segmen MPV premium. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah BD M9 dengan harga mulai dari 500 jutaan ini bisa jadi pilihan menarik dan benar-benar menantang dominasi Alphard di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you in the next video.